Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Faiza yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai pembicara pertama yang berdiri pada standing position talk, serta izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Pradila Dinulfita Ena Sabrina sebagai pembicara kedua yang berdiri pada standing position kontra, dan Muhammad Musbakul Arfa sebagai pembicara ketiga yang bertindak sebagai pembicara kesimpulan. Dalam mosi debat sebagai pemerintah, Dewan ini percaya ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Dewan juri yang terhormat serta kolega sekalian, yang perlu diketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Sehingga dengan banyaknya angka tersebut mampu memiliki potensi yang besar dalam pengembangan peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Di mana belakangan ini ekonomi dan keuangan syariah sendiri telah diketahui berkembang sangat pesat. Dengan dibuktikannya, Indonesia mampu naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam pengembangan keuangan syariah. Posisinya berada di bawah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sementara nilai aset keuangan syariah Indonesia di luar saham syariah dicatat OJK mencapai 1.885,65 triliun per Juni 2021. Nilai ini meningkat 4,6% dari total aset per akhir 2020 sebesar 1.801,46 triliun. Maka Dewan Juri yang terhormat, tidak perlu diragukan lagi apabila ekonomi dan keuangan syariah menjadi fokus utama dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional, di mana landasan hukum ekonomi syariah sendiri sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 dan hadis Mu'az bin Jabal, yang keduanya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Dewan Juri yang terhormat, Direktur Center of Islamic Business and Economic Studies, Irfan Syawki juga mengatakan bahwasanya tak hanya negara-negara muslim yang menerapkan ekonomi syariah, negara-negara muslim pun juga mulai banyak yang menggeluti ekonomi syariah seperti Spanyol, Inggris, dan Australia mulai menggunakan sistem keuangan Islam. Lalu, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Dan diketahui bersama bahwasanya Indonesia sekali lagi merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Apakah kita belum puas menjadi negara berkembang saja dengan mengabaikan suatu regulasi yang nantinya mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik ke depannya? Maka dari itu, Dewan Juri terhormat, sekali lagi saya menegaskan dan mengajak kolega-kolega sekalian untuk ikut bersama saya mengamini pada masa ini, yaitu dengan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Hidup itu seperti bersepeda. Jika ingin menjaga keseimbanganmu, maka teruslah bergerak maju. Pernyataan tersebut berlaku juga untuk sebuah negara. Jika kita menganalogikan, tidak bisa sebuah negara mengalami kemajuan yang baik jika tidak berani melakukan revolusi ataupun inovasi terhadap sistem-sistem yang ada di dalamnya, termasuk juga dalam sektor perekonomian. Demikian pemaparan argumentasi dari saya, dan saya rasa argumentasi saya telah sangatlah cukup meyakinkan serta mengajak Dewan Juri terhormat untuk bersama-sama menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ecum et bonum ex lex legum, artinya apa yang aduk dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saya Faradila Dinulfita Sabrina selaku pembicara yang berdiri pada standing position kontra akan menegaskan serta mengajak Anda sekalian untuk melihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, bukanlah merupakan sebuah inti pemikiran yang tepat.
Saya dengan tegas mengatakan bahwa saya yang berdiri pada posisi kontra tidak menyetujui bunyi dari mosi pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, ekonomi syariah memiliki makna suatu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Saat ini, Indonesia tengah gencar-gencarnya menjadikan ekonomi syariah guna menjadi suatu sistem ekonomi yang dapat mengatasi segala permasalahan mengenai keuangan di negara ini. Namun, yang saat ini perlu kita pertanyakan ialah, sudah siapkah ekonomi syariah dipergunakan sebagai dongkrak kemajuan perekonomian di Indonesia? Mengapa harus ekonomi syariah? Apakah hal tersebut sudah termasuk sebuah hal yang kian urgent hingga dijadikan sebagai fokus utama dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia? Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan pada ajaran Islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Mari kita berpikir secara kritis, Dewan Juri yang terhormat. Apakah pantas apabila kita memaksakan setiap individu non-Islam untuk mengikuti kitab umat Muslim? Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Lantas apakah pantas kita memaksakan prinsip syariah ini kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkenal akan keanekaragaman budaya serta agamanya? Merujuk dari hal tersebut, maka jika prinsip ekonomi syariah tetap menjadi fokus utama dalam pengimplementasian sistem ekonomi di Indonesia, maka sudah dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat menghilangkan esensi sebenarnya dari sila pertama dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kita sebagai umat muslim telah diajarkan bahwa Al-Quran merupakan tonggak utama dalam setiap tindak tanduk kita hidup di dunia. Yang mana pada salah satu surah yaitu surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dari hal tersebut, Dewan juri yang terhormat, dapat dilakukan simpulan bahwa agama Islam sendiri tidak memaksakan agamanya pada umat agama lain. Lantas mengapa kita yang hanya makhluk Allah yang penuh dosa dengan mudah memaksakan kehendak kita dengan akan menjadikan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi fokus guna mengembangkan sistem perekonomian di Indonesia? Lagipun, ekonomi syariah bukanlah suatu sistem ekonomi yang sedemikian sempurna praktiknya hingga dapat dijadikan kiblat dalam menjalankan giat ekonomi di Indonesia. Belum ada satupun penelitian yang menyebutkan bahwa penerapan ekonomi syariah sudah sepenuhnya cocok jika diterapkan di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Memajukan atau mengembangkan perekonomian di Indonesia haruslah menerapkan Darul Mufasid Muqaddamu ala Jabil Musolih, yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Demikian argumentasi dari saya selaku pihak kontra, dan saya anggap sangatlah cukup untuk mengajak Anda sekalian untuk sejalan dengan pemikiran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik haid klausul, apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Dewan juri yang arif dan bijaksana, izinkan saya Muhammad Misbahul Arfa selaku biara ketiga yang untuk menyampaikan sebagaimana tugas saya, yakni untuk dapat menyampaikan kesimpulan dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh rekan berpikir saya di pembicara pertama yang menyampaikan pendapat pro terhadap mosi perdebatan kali ini, bahwa memang faktanya ialah Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Hal tersebut memang tak bisa dicampakkan karena memang kulturisasi dari Indonesia memang sangat masif terhadap muslim. Oleh karenanya, tentu juga pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia juga sangat besar. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah sendiri telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia mampu naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam pengembangan keuangan syariah. Posisinya berada di bawah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Dewan juri yang terhormat, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani,
ekonomi syariah sudah dapat mencapai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan hingga melampaui pasar keuangan konvensional. Selain itu, ekonomi syariah sendiri memang sudah ada landasan hukum ekonomi syariah sudah tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 dan hadis Mu'az bin Jabal yang keduanya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Maka, Dewan Juri yang terhormat, memang penerapan ekonomi syariah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memang sudah cukup baik. Akan tetapi, memang ketika berbicara tentang sebuah pencapaian dari sebuah sistem, haruslah terus mengalami perkembangan yang seiring mengikuti oleh dinamika yang ada pada masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, menurut rekan berpikir saya pada pembicara kedua, yang di sini mewakili dan menyampaikan pendapat kontra terhadap mosi menyampaikan bahwa memang pemerintah Indonesia dirasa masih belum tuntas siap 100% terhadap penerapan ekonomi syariah, yang hal tersebut mengartikan bahwasanya ialah semata-mata ialah karena mencederai daripada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia sendiri memang merupakan negara yang berdiri dari berbagai macam agama. Hal tersebut seakan juga dilupakan oleh pemerintah Indonesia ketika menerapkan ekonomi syariah tersebut. Padahal juga di agama Islam juga telah terdapat di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, yang artinya ialah untukmu agamamu, untukku agamamu. Selain hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, apakah memang dalam penerapan sistem ekonomi hanya ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai kultur di Indonesia? Dewan Juri yang terhormat, tim kami telah meninjau dari beberapa hasil riset dan bahan literatur kami. Maka dengan hal tersebut, tim kami telah menemukan kesimpulan atas musim perdebatan kali ini, di mana memang sebuah hal yang baik bagi sebuah kelompok belum tentu menjadi hal baik pula bagi kelompok lain. Dewan Juri yang terhormat, konsep ekonomi syariah di Indonesia memang cukup baik untuk diterapkan di Indonesia. Apalagi di Indonesia sendiri Muslim juga menjadi mayoritas agama dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, memang dalam penerapannya tim kami menyarankan agar pemerintah masih dalam melakukan pendekatan dan sharing terhadap semua masyarakat agar ekonomi syariah ini mampu untuk diterima semua kalangan masyarakat yang ada pada Indonesia. Selain hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, tim kami juga menyarankan agar konsep yang baik ini juga disesuaikan dengan kultur yang ada pada masyarakat Indonesia. Bagaimanapun, memang kebijakan yang baik juga akan lahir ketika kebijakan tersebut mampu dijalankan oleh semua objek dari kebijakan tersebut. Sekian dari saya, selaku pembicara ketiga, dan saya rasa argumen saya dan tim saya telah sangat kuat untuk dapat memberikan argumentasi bahwa konsep ekonomi syariah memang merupakan sebuah hal yang baik ketika diimbangi dengan penerimaan dari semua kalangan masyarakat Indonesia. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terima kasih.